Matsumae dikenal sebagai ksatria keluarga Tsukiyama. Berkat kekuatannya yang luar biasa, ia merupakan pelayan terkuat di antara seluruh staf keluarga tersebut. Namun, meskipun memiliki reputasi dan kekuatan sebesar itu, ia kini tidak memiliki pilihan selain menundukkan kepala dan memanggil Amaha Byakuya sebagai tuannya. Byakuya dengan nada acuh tak acuh menegurnya agar mengunci pintu jika melakukan hal seperti sebelumnya di lain waktu, lalu menanyakan kondisi Kanae, yang masih tidak sadarkan diri. Matsumae menjawab bahwa Kanae tidak dalam bahaya dan hanya belum sadar sepenuhnya, serta menanyakan apakah ia perlu dibangunkan. Byakuya menolak, memintanya membiarkan Kanae beristirahat terlebih dahulu. Byakuya kemudian memperhatikan noda darah pada pakaian Matsumae dan Kanae, menyadari bahwa kondisi itu tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Matsumae menunggu sebentar sebelum pergi ke lantai bawah untuk menemui Yoshimura Kusen. Kepada manajer Anteiku itu, Byakuya meminta 2 set seragam cadangan untuk para pelayan keluarga Tsukiyama di lantai atas. Yoshimura menyetujui dan segera kembali dengan 2 set seragam standar Anteiku, sama seperti yang dikenakan Touka dan staf lainnya. Byakuya membawa seragam tersebut kembali ke lantai atas dan menyerahkannya kepada Matsumae, mengatakan bahwa pakaian itu dipinjam dari manajer dan memintanya untuk berganti. Ia kembali menekankan agar Matsumae tidak lupa mengunci pintu. Matsumae menjawab dengan sedikit rasa malu, lalu segera mengganti pakaiannya dan membantu Kanae mengenakan seragam yang lain. Setelah selesai, Matsumae keluar dan memanggil Byakuya, mengira ia sedang menunggu di luar. Namun, lorong itu kosong. Setelah berpikir sejenak, Matsumae memutuskan turun ke lantai bawah. Begitu ia memanggil Byakuya dan pria itu menoleh, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Roma berseru dengan nada terkejut karena Matsumae sudah memanggilnya, Master. Touka memandang Byakuya dengan tatapan menghakimi, mempertanyakan apakah ia sudah memaksa orang lain memanggilnya seperti itu. Enji Koma mengamati Matsumae dan menyimpulkan bahwa ia pasti pelayan keluarga Tsukiyama yang dimaksud, sambil memuji bahwa seragam tersebut cocok untuknya. Kaya Irimi setuju, menilai Matsumae memiliki sikap profesional layaknya pelayan dari keluarga bangsawan. Hinami, dengan suara pelan, menyebut Byakuya kejam. Semua orang jelas mengira bahwa Byakuya telah memaksa Matsumae menggunakan sebutan tersebut. Sikap patuh Matsumae membuatnya tampak seperti bertindak di bawah tekanan. Byakuya membantah, mengatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan Matsumae untuk memanggilnya demikian dan bahwa itu adalah keputusannya sendiri. Matsumae menegaskan pernyataan itu, menyatakan bahwa panggilan tersebut bukan perintah, melainkan karena menurutnya tidak pantas bersikap tidak hormat kepada tuannya. Penjelasan itu meredakan kesalahpahaman, meskipun suasana tetap terasa berat dan penuh rasa ingin tahu. Byakuya lalu menanyakan tujuan Matsumae turun ke lantai bawah. Matsumae menjawab bahwa ia hanya ingin melaporkan bahwa ia dan Kanae telah selesai berganti pakaian. Byakuya mengatakan bahwa laporan semacam itu tidak diperlukan dan memerintahkannya kembali ke lantai atas untuk menjaga Kanae. Matsumae segera mengangguk dan menaati perintah tersebut. Di dalam hatinya, Matsumae diliputi kebingungan. Melalui indera penciumannya, ia menyadari bahwa seluruh staf kafe itu adalah Ghoul. Ia mengenali Anteiku sebagai tempat yang sering berada di sekitar wilayah yang biasa dikunjungi tuan muda. Yang membuatnya tidak bisa memahami situasi adalah kenyataan bahwa tuannya yang baru jelas merupakan penyelidik CCG, namun berada di tengah sarang Ghoul, berbicara dan tertawa bersama mereka. Lebih jauh lagi, gadis yang sebelumnya diperintahkan Tsukiyama untuk ditangkap juga seorang Ghoul dan tampaknya adalah teman dekat tuannya. Seorang penyelidik CCG yang berteman dengan para Ghoul adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dipercaya.
Matsumae mempertanyakan dalam hatinya apakah tuannya benar-benar tidak menganggap Gold Anteiku sebagai musuh. Kanae akhirnya terbangun. Saat membuka mata, ia melihat langit-langit yang tidak dikenalnya. Aroma Matsumae yang familiar memberinya ketenangan sesaat, sebelum ingatan tentang kejadian sebelumnya kembali sepenuhnya. Dengan panik, Kanae duduk tegak dan memanggil tuan muda, lalu bertanya dengan cemas kepada Matsumae tentang keselamatannya. Sebagai kepala seluruh staf rumah tangga keluarga Tsukiyama, Matsumae menjelaskan dengan tenang bahwa tuan muda telah dibawa pulang oleh kepala keluarga. Namun, ia dan Kanae telah diserahkan sebagai harga untuk menyelamatkan nyawa tuan muda. Mendengar hal itu, Kanae menghela napas panjang dengan lega. Ia tidak peduli telah menjadi bagian dari sebuah kesepakatan. Selama tuan muda selamat, hal lain tidak berarti apa-apa baginya. Pikiran paling mengganggu yang muncul di benak Kanae adalah kemungkinan bahwa orang yang telah melukai tuan muda juga merupakan orang yang telah mengganti pakaiannya. Jika itu benar, maka bukan hanya rahasianya yang terbongkar, tetapi tubuhnya juga telah dinodai. Perubahan ekspresi yang cepat di wajah Kanae dengan jelas memperlihatkan kekacauan pikirannya, dan Amaha Byakuya dengan mudah menebak kesalahpahaman absurd yang sedang ia bayangkan. Kanae tiba-tiba menyatakan bahwa ia tidak akan pernah tunduk kepada Byakuya, menunjukkan sikap seolah-olah ia siap mati sebagai martir dan menganggap Byakuya memiliki niat terhadap tubuhnya. Dalam keadaan emosional, ia berbicara menggunakan bahasa Jerman, bahasa aslinya yang secara refleks ia gunakan saat perasaannya memuncak. Wajahnya memancarkan ketegasan khas wanita Jerman, meskipun rambut ungunya merupakan pengecualian. Byakuya memerintahkannya untuk berhenti berbicara omong kosong dan menggunakan bahasa setempat. Sistem telah memberinya penguasaan berbagai bahasa, sehingga ia memahami sepenuhnya apa yang Kanae ucapkan. Namun, melihat sikap Kanae yang terlalu menganggap dirinya penting dan bersikap bodoh, ia tidak merasa perlu bersikap sopan. Kanae sama sekali tidak mendengarkan, terus meluapkan kemarahannya dalam bahasa Jerman, menuduh Byakuya telah menodai tubuhnya dan berniat menginjak-injak harga dirinya. Matsumae segera menyela, memerintahkan Kanae untuk tenang dan menjelaskan bahwa tuannya tidak melakukan apapun terhadapnya. Intervensi itu membuat Kanae terdiam, kebingungan mengenai pakaian yang dikenakannya. Matsumae menjelaskan bahwa dialah yang mengganti pakaian Kanae, menggunakan seragam yang dipinjam oleh Byakuya. Ia menegur Kanae dengan keras, menyatakan bahwa Kanae seharusnya berterima kasih, bukan bersikap tidak sopan. Matsumae berharap Kanae dapat berpikir jernih, karena jika mereka sampai memancing amarah Byakuya, maka pengorbanan kepala keluarga demi tuan muda akan menjadi sia-sia dan keluarga Tsukiyama berada dalam bahaya. Kanae menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Matsumae kemudian memerintahkannya untuk meminta maaf kepada Byakuya dan mengucapkan terima kasih atas pakaian tersebut. Perintah itu bersifat mutlak, mencerminkan kerasnya tata krama yang selama ini berlaku di kediaman Tsukiyama. Perbedaannya kini hanyalah pada siapa kesetiaan itu diarahkan. Sebagai pelayan rasional dan setia, Matsumae bersedia mengorbankan segalanya demi keluarga. Kanae, yang tidak memiliki keteguhan sedingin itu, menunjukkan perlawanan batin yang jelas. Namun, ketika Matsumae mengulangi perintahnya dengan otoritas penuh sebagai kepala koordinator keluarga, Kanae tidak memiliki pilihan selain patuh. Dengan wajah kaku dan penuh penderitaan, ia memaksa dirinya meminta maaf kepada Byakuya. Situasi itu terasa menyedihkan, baik bagi Kanae maupun bagi Byakuya, yang sebenarnya tidak pernah memaksanya menggunakan sebutan "master" ataupun menuntut permintaan maaf. Byakuya menghentikan semuanya dengan dingin, menegaskan bahwa ia tidak memaksa Kanae memanggilnya master. Namun, ia mengingatkan bahwa kenyataannya kini Kanae berada dalam genggamannya dan harus menyadari posisinya, terutama mengingat sikap Kanae yang terlalu merasa penting.
Tatapan dingin Byakuya membuat Kanae sadar bahwa peringatan itu ditujukan langsung kepadanya. Ia pun mulai bertanya-tanya bagaimana Byakuya mengetahui bahwa ia seorang perempuan, jika Matsumae yang mengganti pakaiannya. Untuk menghentikan kesalahpahaman lebih lanjut, Byakuya menyatakan bahwa penyamaran Kanae sebagai pria tidak pernah bisa menipu matanya. Ia memerintahkannya untuk memahami situasinya dengan baik dan menaati perintah, serta memperingatkan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab jika Kanae bertindak ceroboh. Setelah itu, Byakuya pergi meninggalkan ruangan. Setelah Byakuya pergi, Kanae menatap Matsumae dengan ekspresi muram dan menanyakan apakah mereka benar-benar kini hanya menjadi alat bagi seorang manusia. Matsumae menjawab dengan tegas agar Kanae menerima kenyataan dan menjalankan apa yang diperintahkan, demi tidak mengecewakan tuannya dan tuan muda. Ia menyadari kekesalan Byakuya sebelumnya dan merasa lega karena emosinya tidak sampai benar-benar terpancing. Kanae mengertakkan gigi, tetapi menyatakan bahwa demi tuan muda, ia akan menahan semuanya. Ia lalu meminta Matsumae menjelaskan secara rinci apa yang terjadi setelah ia kehilangan kesadaran. Matsumae menceritakan semuanya, termasuk kemunculan ayah Susukiyama dan syarat-syarat yang ia setujui demi menyelamatkan nyawa tuan muda. Kanae menyimpulkan dengan getir bahwa mereka kini hanyalah budak pria tersebut dan dipenuhi rasa dendam. Matsumae segera menegurnya, menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan sikap tidak hormat seperti itu jika Byakuya masih berada di ruangan. Kanae langsung meminta maaf, memahami bahwa ketegasan Matsumae semata-mata demi keselamatan tuan muda. Ia pun menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa demi keselamatan tuan muda, ia bersedia mengorbankan segalanya. Matsumae menegaskan kembali bahwa apapun yang mereka lakukan harus selalu demi Susukiyama. Ia tersenyum tipis dengan perasaan lega, merasa dapat sedikit lebih mempercayai Kanae. Namun, kegelisahan tentang masa depan tetap tersisa di hatinya. Ia hampir tidak mengetahui apapun tentang bocah itu, selain bahwa ia adalah penyelidik yang dapat hidup berdampingan dengan para ghoul, dan ia tidak tahu sisi mengerikan apa yang mungkin tersembunyi di balik dirinya. Kanae mengangguk tegas. Tekadnya telah bulat. Apapun yang terjadi, bahkan jika ia harus dipermalukan, disiksa, atau dinodai, ia akan mengorbankan segalanya demi tuan mudanya. Amaha Byakuya menyatakan bahwa untuk sementara ia tidak memiliki tugas khusus bagi Matsumae dan Kanae. Ia memerintahkan mereka membantu bekerja di Anteiko, terlebih karena mereka sudah mengenakan seragam kafe tersebut. Perintah itu lebih bertujuan agar mereka tidak menganggur. Mengenai organisasi Akatsuki, tujuan awal Byakuya memang untuk menambah kekuatan, tetapi ia tidak terburu-buru melibatkan mereka lebih jauh. Jumlah anggota dan kepercayaan adalah dua hal yang berbeda. Ia memilih mengamati sikap dan kegunaan mereka terlebih dahulu, karena memasukkan orang yang berpotensi berkhianat hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Fondasi Akatsuki tidak perlu dibangun dengan tergesa-gesa. Matsumae menerima perintah itu tanpa sedikit pun keberatan dan langsung menyatakan kepatuhan. Kanae, yang telah jauh lebih tenang dibanding sebelumnya, tidak berkata apa-apa, tetapi mengangguk dengan sikap tunduk. Enji menyambut kehadiran mereka sebagai rekan kerja sementara Touka tetap memperingatkan agar mereka bekerja dengan baik dan tidak berbuat macam-macam, mengingat beberapa jam sebelumnya mereka masih saling bermusuhan. Matsumae menegaskan bahwa kesetiaan mutlak mereka kini hanya kepada tuannya, dan Kanae menambahkan bahwa ia bahkan tidak memahami apa yang dimaksud dengan ide aneh. Touka menerima jawaban itu dengan setengah percaya. Sejak saat itu, Matsumae dan Kanae bekerja sebagai pelayan kafe. Pekerjaan tersebut terasa mudah bagi mereka, karena sebagai mantan pelayan keluarga Sukiyama, tugas serupa sudah menjadi rutinitas harian. Bahkan,
Pekerjaan di Anteiku terasa lebih ringan dibanding kehidupan di kediaman Sukiyama yang penuh aturan ketat. Meski demikian, keduanya tidak percaya bahwa tuntutan Byakuya akan berhenti pada pekerjaan sederhana, sehingga mereka tetap waspada. Saat Anteiku tutup dan para pegawai bersiap pulang, Matsumae dan Kanae ragu mengenai kemana mereka harus pergi. Kembali ke kediaman Sukiyama terasa tidak pantas, sementara mengikuti Byakuya juga belum jelas. Menyadari kebingungan itu, Byakuya memberi mereka pilihan, kembali ke rumah Sukiyama atau menyewa tempat tinggal di sekitar, selama mereka siap dipanggil kapanpun dibutuhkan. Byakuya sengaja tidak membatasi kebebasan mereka, karena justru dari situlah ia bisa menilai kesetiaan dan nilai guna mereka. Matsumae menyatakan mengerti, tetapi salah menafsirkan maksud tersebut. Ia menganggap pilihan itu sebagai ujian kesetiaan dan yakin bahwa mereka tidak boleh menunjukkan niat untuk menjauh. Ia bertukar pandang dengan Kanae, dan Kanae memahami maksudnya. Byakuya mengira mereka akan kembali ke kediaman Sukiyama dan tidak memperhatikan lagi, sampai ia menyadari bahwa keduanya terus mengikutinya. Ketika sampai di depan rumahnya dan mereka masih berada di belakangnya, Byakuya bertanya apakah mereka mengikutinya pulang. Matsumae menjawab bahwa seorang pelayan harus selalu siap melayani tuannya. Kanae menambahkan dengan nada datar bahwa Byakuya sendiri yang memperbudak mereka, sehingga tidak seharusnya terkejut. Byakuya merasa pusing, lalu menegaskan kembali bahwa mereka bebas pergi kemanapun. Namun, karena mereka sudah terlanjur datang, ia mengizinkan mereka menginap. Rumahnya cukup besar dan memiliki banyak kamar kosong. Ia mempersilakan mereka masuk dan merasa biasa saja. Matsumae tetap curiga dan menganggap ini bagian dari ujian. Begitu masuk, ia meminta izin untuk mempelajari tata letak rumah agar bisa melayani dengan lebih baik, dan Kanae mengajukan permintaan serupa. Byakuya menyetujuinya tanpa peduli. Saat mereka menyusuri rumah, mereka bertemu Kamishiro Rize di ruang tamu. Rize menanyakan siapa mereka. Matsumae dengan hormat menyapa dan menanyakan apakah Rize adalah nyonya, seraya menyatakan bahwa mereka adalah pelayan sang master. Kanae ikut membungkuk tanpa bicara. Rize fokus pada kata master, dan memastikan bahwa yang dimaksud adalah Byakuya. Matsumae mengonfirmasi bahwa Amaha Byakuya adalah tuannya. Byakuya masuk ke ruangan dan mendapati Rize tersenyum ramah namun syarat makna, lalu meminta penjelasan. Byakuya memberikan penjelasan singkat mengenai kejadian hari itu. Matsumae dan Kanae berdiri diam, menyadari bahwa wanita itu adalah seorang ghoul, meski tidak mengetahui identitas aslinya sebagai Binge Eater. Mengetahui bahwa tuannya adalah seorang penyelidik CCG yang hidup serumah dengan ghoul, bahkan tampak seperti pasangan, membuat keduanya terkejut. Hal itu menjelaskan mengapa Byakuya bisa berhubungan baik dengan para ghoul Anteiku, tetapi tetap terasa sulit dipercaya. Rize memahami bahwa mereka adalah pelayan Sukiyama. Byakuya lalu menanyakan Kurona dan Nashiro, dan Rize menjawab bahwa keduanya belum pulang karena masih menjalankan tugas. Byakuya membawa Matsumae dan Kanae ke lantai atas dan menyuruh mereka memilih kamar. Matsumae, dengan rasa penasaran, bertanya apakah Rize benar-benar istrinya. Byakuya menyangkal singkat dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Matsumae tidak berani bertanya lagi. Ia dan Kanae memilih satu kamar bersama agar bisa saling menjaga. Di dalam kamar, mereka berbisik-bisik, membahas betapa anehnya situasi tersebut. Kanae mengungkapkan keterkejutannya, sementara Matsumae berpendapat bahwa mungkin itu hanya preferensi tuannya. Kanae menegaskan kembali tekadnya untuk mengorbankan segalanya. Matsumae memperingatkan Kanae agar tidak pernah membicarakan selera tuannya dan membiasakan diri memanggilnya master bahkan saat berdua. Setelah merapikan kamar, mereka kembali ke bawah dan menanyakan apakah ada perintah lain.
Byakuya hanya menyuruh mereka mengurus pekerjaan rumah. Keduanya menyanggupi dengan patuh. Kurona dan Nashiro pulang larut malam dan terkejut melihat dua orang asing berseragam sedang membersihkan rumah. Matsumae segera membungkuk menyambut mereka. Ketika mengetahui bahwa mereka adalah pelayan Byakuya, Kurona dan Nashiro sempat salah paham, tetapi Matsumae segera menjelaskan sebelum situasi memburuk. Setelah mendengar penjelasan, keduanya tenang kembali. Malam itu, Matsumae dan Kanae bersiap tidur. Kanae terkejut karena tidak terjadi apa-apa. Ia telah mempersiapkan diri menghadapi penghinaan dan perlakuan buruk, tetapi semua itu tidak terjadi. Matsumae tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Baginya, apapun yang terjadi harus diterima demi keluarga. Kanae bertanya dengan ragu apakah tuannya memang tidak berniat melakukan apapun. Matsumae mengingatkannya agar tidak lengah, karena masa depan masih belum bisa dipastikan. Kanae berbaring, pikirannya dipenuhi kecemasan tentang Su dan hari-hari mendatang, hingga baru tertidur menjelang pagi. Keesokan paginya, Matsumae bangun lebih awal dan memutuskan tidak membangunkan Kanae yang masih tertidur lelap. Ia menawarkan diri menyiapkan sarapan untuk Byakuya. Meski tidak bisa memakan makanan manusia, ia ahli memasak karena sering menyiapkan hidangan manusia di bawah naungan Tsukiyama Group. Byakuya menyetujui tawaran itu. Sarapan segera siap. Dari 6 penghuni rumah, hanya Byakuya yang bisa makan makanan manusia. Ketika Kurona dan Nashiro turun, mereka mendapati masakan sudah selesai. Mereka berkomentar bahwa mereka bangun terlalu siang dan mengakui keahlian pelayan Tsukiyama. Matsumae mendengar percakapan itu tanpa terganggu dan dengan sopan menawarkan untuk menyiapkan sarapan bagi mereka juga. Kurona menolak karena biasa makan di luar, dan Nashiro menolak karena hanya mau makan masakan kakaknya. Pemikiran bahwa seorang penyelidik CCG bisa hidup bersama seorang ghoul terasa hampir mustahil. Tetapi jika Amaha Byakuya benar-benar memiliki seorang ghoul sebagai pasangan, hal itu menjelaskan mengapa ia bersikap begitu akrab dengan para ghoul di Anteiku. Meski demikian, gagasan seorang penyelidik jatuh cinta pada ghoul tetap sulit diterima. Kamishiro Rize mengangguk kecil ketika mengetahui bahwa Matsumae dan Karen adalah pelayan keluarga Tsukiyama. Byakuya kemudian menyadari bahwa Kurona dan Nashiro belum terlihat di rumah dan menanyakan keberadaan mereka. Rize menjawab bahwa keduanya belum kembali dan kemungkinan masih menjalankan misi. Byakuya lalu membawa Matsumae dan Karen ke lantai atas dan mempersilakan mereka memilih kamar. Dengan sedikit keraguan namun didorong rasa penasaran, Matsumae bertanya apakah wanita yang mereka temui sebelumnya benar-benar istrinya. Byakuya menolak dengan singkat dan tegas, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Matsumae menerima jawaban itu dan tidak berani bertanya lagi agar tidak menyinggung perasaannya. Ia dan Karen memilih untuk berbagi satu kamar agar bisa saling menjaga. Setelah Byakuya turun kembali ke bawah, keduanya berbisik di dalam kamar. Karen mengungkapkan keterkejutannya, karena sempat mengira seorang penyelidik benar-benar menikahi ghoul, meskipun kenyataan bahwa mereka tinggal bersama tampak jelas. Matsumae menanggapi dengan nada datar bahwa mereka sendiri kini juga tinggal bersama tuannya, dan mungkin itu hanya preferensi pribadi. Karen menyebut Byakuya sebagai sosok yang aneh, tetapi menegaskan bahwa apapun seleranya, ia telah bertekad untuk mengorbankan segalanya. Matsumae segera memperingatkannya agar tidak pernah membicarakan hobi tuannya, bahkan menyarankan agar Karen membiasakan diri memanggilnya Master meskipun hanya berdua. Karen menyatakan kepatuhan dengan serius. Setelah percakapan singkat itu, mereka membersihkan kamar secara menyeluruh, menata perabotan, dan membersihkan setiap sudut. Tidak ingin berdiam diri, mereka segera turun untuk menemui Byakuya dan menanyakan apakah ada perintah lain.
Byakuya hanya mengatakan bahwa pekerjaan rumah diserahkan kepada mereka dan tidak ada tugas lain untuk sementara. Sebagai pelayan profesional, pekerjaan domestik adalah keahlian mereka, dan Byakuya menganggap menyerahkan perawatan rumah kepada mereka adalah keputusan yang tepat. Keduanya menyatakan kepatuhan secara bersamaan. Kurona dan Nashiro pulang lebih larut dari biasanya karena mengikuti latihan tambahan bersama Kyoko Aura. Mereka terkejut mendapati dua orang asing berseragam sedang menyapu dan mengepel lantai. Matsumae segera membungkuk sopan menyambut mereka. Ketika Kurona bertanya siapa mereka, Matsumae kembali menjelaskan bahwa mereka adalah pelayan Lord Amaha. Mendengar kata pelayan, pikiran Kurona dan Nashiro langsung melayang ke kesimpulan yang tidak pantas, membuat wajah mereka memerah saat bergegas menuju Byakuya. Namun, Matsumae dengan sigap menjelaskan situasinya sebelum terjadi kesalahpahaman lebih jauh. Setelah mengetahui kebenarannya, kedua saudari itu menjadi tenang, apalagi mereka tidak menyadari bahwa Karen sebenarnya adalah seorang perempuan. Malam itu, Matsumae dan Karen bersiap untuk tidur di kamar bersama mereka. Karen merasa terkejut karena tidak terjadi apapun. Baginya, pekerjaan rumah bukanlah masalah. Yang mengganggunya justru kenyataan bahwa hal-hal buruk yang telah ia persiapkan dalam pikirannya sama sekali tidak terjadi. Ia sebelumnya telah membayangkan perlakuan yang memalukan dan merendahkan. Matsumae, sebaliknya, tidak memikirkan kemungkinan tersebut secara berlebihan. Ia telah siap menerima apapun dengan kepatuhan mutlak demi keluarga. Dengan suara pelan, Karen bertanya apakah tuannya memang tidak berniat melakukan apapun terhadap mereka. Matsumae mengingatkannya bahwa ini baru hari pertama dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka harus menahannya demi keselamatan yang master. Karen menjawab singkat dan berbaring, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ia terus terjaga, memikirkan sudan masa depan yang tidak pasti, hingga akhirnya tertidur tanpa menyadari waktu. Keesokan paginya, Matsumae bangun lebih awal. Ia sempat mempertimbangkan untuk membangunkan Karen, tetapi memutuskan membiarkannya tidur karena terlihat sangat lelah. Matsumae kemudian menawarkan diri untuk menyiapkan sarapan bagi Byakuya, yang sudah bangun. Meskipun ia tidak bisa memakan makanan manusia, ia terbiasa memasaknya karena para pelayan Tsukiyama sering menyiapkan hidangan manusia untuk urusan bisnis. Byakuya menyetujui tawaran itu dan menyerahkan urusan sarapan kepadanya. Tak lama kemudian, sarapan tersaji. Dari 6 penghuni rumah, hanya Byakuya yang duduk makan makanan manusia, sementara 5 lainnya adalah ghoul. Ketika Kurona dan Nashiro turun, mereka mendapati masakan sudah selesai. Kurona berkomentar bahwa mereka bangun terlalu siang, dan Nashiro mengakui kehebatan pelayan Tsukiyama. Matsumae mendengar percakapan itu tanpa terganggu dan dengan sopan menawarkan untuk menyiapkan sarapan bagi mereka juga. Kurona menolak karena biasanya makan di luar, dan Nashiro menolak karena hanya mau memakan masakan kakaknya. Matsumae mengangguk dan tetap diam. Ia memahami bahwa Kurona dan Nashiro sama sekali tidak berniat mengungkapkan identitas mereka sebagai ghoul bermata satu kepada orang luar seperti dirinya. Tanpa pengakuan langsung, Matsumae tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Ghoul hanya bisa mengenali sesamanya melalui bau, kecuali jika Kakugan ditampakkan. Namun, sebagai setengah ghoul buatan, aroma Kurona dan Nashiro sepenuhnya menyerupai manusia, bahkan justru lebih menggugah selera daripada manusia biasa. Karena itu, Matsumae secara alami mengira kedua saudari tersebut adalah manusia. Ketika beralih kepada Rize, Matsumae bertanya dengan sopan, memanggilnya, Nyonya, lalu segera mengoreksi diri menjadi, Nona Kamishiro, dan menawarkan untuk menyiapkan sarapan.
Matsumae mengetahui bahwa Rize adalah seorang ghoul dan telah mengetahui namanya sejak perkenalan malam sebelumnya. Namun, nama itu tidak membuatnya menyadari bahwa Rize adalah ghoul terkenal yang dijuluki Binge Eater, karena Susukiyama jarang sekali membicarakannya kepada para pelayan. Karena mengetahui Rize adalah ghoul, tawaran sarapan yang dimaksud Matsumae secara alami merujuk pada daging manusia. Bagi ghoul biasa, 1 atau 2 kali makan dalam sebulan sudah cukup untuk bertahan hidup, tetapi keluarga ghoul kelas atas seperti Sukiyama menjalani gaya hidup yang sama sekali berbeda. Sarapan mereka bisa berupa irisan tipis bola mata, sementara makan siang terdiri dari berbagai anggota tubuh lainnya, dengan pola makan kecil namun sering. Bahkan ghoul biasa pun jarang menghabiskan satu manusia sekaligus, melainkan menyimpan sebagian besar untuk kemudian hari, sebagaimana yang dilakukan Eto Yoshimura dengan menyimpan makanannya di lemari es. Rize menanggapi dengan heran dan bertanya mengapa Matsumae tiba-tiba berhenti memanggilnya Nyonya. Matsumae menjawab dengan jujur bahwa ia telah bertanya kepada tuannya sehari sebelumnya, dan Byakuya secara tegas menyangkal bahwa Nona Kamishiro adalah istrinya. Rize hanya menanggapi singkat, lalu menatap Matsumae dan mengatakan agar ia tidak mempercayai Byakuya, serta mempersilakan Matsumae untuk tetap memanggilnya Nyonya, karena menurutnya panggilan Nona Kamishiro terdengar terlalu formal. Mendengar itu, Matsumae refleks menoleh ke arah Byakuya untuk meminta persetujuan secara diam-diam. Namun sebelum Byakuya sempat berbicara, Kurona langsung memotong dengan tegas, menolak gagasan tersebut. Nashiro menambahkan dengan belak-belakan bahwa meminta dipanggil Nyonya, padahal bukan istri Byakuya hanyalah mengada-ada. Rize menanggapi dengan senyum tenang, mengatakan bahwa ia hanya memberi saran kepada Matsumae dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka, sambil balik menyindir bahwa Kurona dan Nashiro sendiri mengambil kebebasan dengan memanggil Byakuya kakak. Byakuya merasakan sakit kepala muncul akibat perdebatan sepele tersebut. Ia segera menghentikan semuanya dan menyatakan bahwa ia memiliki urusan yang lebih penting. Ia kemudian menanyakan kepada Matsumae apakah sarapan yang ia maksudkan untuk Rize adalah daging manusia. Matsumae mengangguk dan menyatakan bahwa ia memiliki metode berburu yang sempurna. Di kediaman Sukiyama, Matsumae memang selalu bertanggung jawab atas perburuan. Ia sangat berpengalaman dan tahu bagaimana memastikan CCG tidak pernah mencium kegiatannya. Namun, mungkin karena masih mengantuk, ia telah melupakan satu fakta penting, tuannya saat ini adalah seorang penyelidik CCG. Byakuya mengingatkannya dengan nada hampir terhibur, menanyakan bagaimana mungkin ia membiarkan hal seperti itu terjadi. Ia menegaskan bahwa Matsumae tidak perlu mengkhawatirkan makanan Rize, karena Rize bekerja sama dengan Anteiku dan mendapatkan cukup daging hasil pemungutan dari sana. Ia juga melarang Matsumae dan Karen berburu manusia di bawah atap rumahnya. Mulai saat itu, mereka berdua hanya diperbolehkan memakan daging hasil pemungutan yang disediakan Anteiku. Hal tersebut memang benar. Bahkan sebelum bertemu Byakuya, Rize telah membantu Anteiku mengumpulkan jasad korban bunuh diri dan kecelakaan. Ia hanyalah sosok pemberontak yang dulu bersikeras berburu demi kesenangan di distrik 20, melanggar aturan manajer. Kini, di bawah pengaruh Byakuya, ia berhenti berburu dan hanya membantu pemungutan, secara efektif menjadikannya bagian dari Anteiku. Menyadari kesalahannya, Matsumae segera meminta maaf berkali-kali, mengakui bahwa ia telah bertindak ceroboh dan sepenuhnya melupakan profesi tuannya. Byakuya menenangkan dan hanya meminta agar ia mengingat peringatannya. Matsumae menyatakan kepatuhan dan berjanji akan selalu mengingatnya. Byakuya kemudian menanyakan keberadaan Karen, menyadari bahwa gadis itu belum terlihat sejak pagi. Matsumae menjawab bahwa Karen belum bangun dan menawarkan untuk membangunkannya.
Byakuya menolak dan mengatakan agar Karen dibiarkan tidur jika memang ingin, selama ia tidak menjadikannya kebiasaan untuk bermalas-malasan di tempat tidur sepanjang hari. Ia tidak bersikap terlalu ketat. Matsumae mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia merasa cemas. Ia tidak menyangka Karen akan tertidur terlalu lama pada hari pertama tugas resminya sebagai pelayan tuannya yang baru. Perilaku seperti itu di kediaman Tsukiyama pasti akan berujung pada teguran keras. Untungnya, temperamen Byakuya ternyata jauh lebih lembut dari yang ia perkirakan, sehingga Karen masih aman untuk sementara, selama ia tidak terus berada di lantai atas terlalu lama. Namun, skenario terburuk akhirnya terjadi. Waktu berlalu cukup lama, dan Karen tetap tidak juga turun ke bawah. Melihat ekspresi dan postur aneh yang diambil Karen, Amaha Byakuya langsung menyadari bahwa gadis itu kembali tenggelam dalam delusinya sendiri. Dengan nada kesal, Byakuya menanyakan apa sebenarnya yang sedang ia lakukan dan apakah ia benar-benar mengira dirinya akan diserang. Karen justru menyuruhnya untuk segera melakukannya, karena ia merasa telah pasrah pada nasibnya. Alis Byakuya berkerut. Ia menanyakan apa yang harus diselesaikan dan kapan ia pernah mengatakan akan menyentuhnya. Ia menyebut Karen sebagai wanita dengan pikiran kotor, lalu menyuruhnya melihat jam. Mengikuti arah pandangan Byakuya, Karen menoleh ke jam dinding dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Di kediaman Tsukiyama, tidur melewati jam tersebut akan berujung pada hukuman. Kesadaran itu menghantamnya keras. Ia menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Tuannya hanya datang untuk membangunkannya. Wajah Karen yang sebelumnya sudah memerah kini semakin panas hingga ke ujung telinganya. Byakuya mengatakan bahwa karena ia akhirnya kembali sadar, ia harus segera bangun dari tempat tidur, jika tidak Matsumae akan melakukan seluruh pekerjaan rumah sendirian. Setelah itu, Byakuya berbalik dan turun ke lantai bawah tanpa menoleh lagi. Ditinggalkan sendirian, Karen mengganti pakaiannya dengan wajah terbakar rasa malu. Sebelumnya ia merasa malu karena mengira dirinya akan dilecehkan, tetapi kini rasa malu itu berubah menjadi penghinaan terhadap kesombongan dirinya sendiri. Dalam benaknya, ia terus berpikir bahwa ia hampir saja menyerahkan dirinya secara terang-terangan, namun Byakuya sama sekali tidak tergoyahkan. Ia bertanya-tanya apakah manusia itu bukanlah pemangsa seperti yang ia bayangkan, atau justru karena ia dianggap tidak menarik. Karen menggelengkan kepalanya keras-keras, memaksa pikiran kacau itu pergi. Beberapa hari berlalu. Matsumae dan Karen bekerja dengan tekun di Anteiku. Sebagai pendatang baru, kinerja mereka jauh melampaui Roma Hoito. Namun, Roma kembali tersandung tanpa sebab dan menjerit saat piring serta cangkir yang baru dibersihkan jatuh dan pecah di lantai. Touka Kirishima menghela napas sambil memijat pelipisnya, merasa kesal karena baru beberapa hari sudah terjadi kecelakaan lagi. Ia memperingatkan Roma dengan nada keras agar hal itu tidak terulang. Tak disangka, Roma tidak meminta maaf. Ia justru berlari ke arah Amaha Byakuya dengan wajah penuh keluhan, mengadu bahwa Touka bersikap kejam padanya. Ia bersembunyi di belakang Byakuya dan memeluk pinggangnya, mengintip Touka dari balik lengannya. Melihat sikap intim itu, Touka yang tadinya hanya berpura-pura marah menjadi benar-benar kesal dan memarahi Roma karena membuat kesalahan lalu mencari perlindungan. Byakuya hanya tersenyum pasrah dan meminta Roma agar lebih berhati-hati ke depannya. Roma mengangguk dengan wajah memelas, meskipun jelas ia kemungkinan besar akan mengulanginya lagi. Dari tempatnya, Karen merasa sulit memahami bagaimana seseorang yang begitu ceroboh bisa diterima bekerja di sana. Tak lama kemudian, Matsumae menyambut pelanggan baru yang masuk ke kafe. Ia terkejut mendapati bahwa orang yang berdiri di depannya adalah wajah yang paling ia kenal.
Sukiyama menyapanya dengan santai dan mengatakan bahwa ia terlihat baik-baik saja. Matsumae terpaku dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda, terkejut melihat kehadirannya di sana. Mendengar suara Matsumae, Karen langsung menoleh dan memastikan bahwa itu benar-benar Su. Ia menyapanya dengan nada terkejut, tidak menyangka ia akan muncul di tempat seperti itu, yang menurutnya berbahaya. Touka langsung menyambutnya dengan ejekan tajam, menyebutnya dengan hinaan dan mengatakan bahwa ia tak menyangka Su berani menunjukkan wajahnya lagi. Rahang Karen mengeras mendengar penghinaan itu, tetapi ia menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah wilayah Touka, dan kini Karen adalah pelayan Byakuya. Su menanggapi ejekan itu dengan senyum tenang dan mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk tidak datang. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah menemui Amaha. Touka mengejeknya lagi, menyuruhnya menyerah, lalu dengan sengaja menyinggung aroma Byakuya yang menurutnya luar biasa dan menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dinikmati Su. Senyum Su membeku sejenak, jelas tersentuh oleh ucapan tersebut, meski ia berusaha tetap tenang. Ia mengabaikan Touka dan beralih ke Byakuya, membungkuk dengan hormat berlebihan. Su menyebut Byakuya sebagai Amaha-kun, lalu mengoreksi dirinya menjadi Lord Amaha, dan menyatakan bahwa sebagai hukuman atas tindakannya, ayahnya telah memerintahkannya untuk mengikuti Byakuya. Byakuya menanggapi dengan nada datar dan menyebut bahwa Presiden Sukiyama adalah orang yang sangat mempercayai orang lain. Karena organisasi Akatsuki belum resmi berdiri dan belum memiliki markas tetap, Amaha Byakuya menempatkan sementara anggota keluarga Sukiyama di Anteiku. Kafe itu secara efektif menjadi tempat penampungan sementara bagi mereka. Dengan jumlah pelayan yang sudah mencukupi, manajer Yoshimura mengatur agar Sukiyama mengikuti arahan Kamishiro Rize. Tugas Su adalah keluar secara berkala untuk mengambil mayat manusia sebagai persediaan makanan bagi Anteiku. Touka Kirishima langsung memperingatkan Su dengan kasar agar tidak bermalas-malasan, mengancam akan meminta manajer memecatnya secara langsung jika ia lalai. Touka memang tidak pernah akur dengan Su, dan fakta bahwa ia kini menjadi bagian dari tim Anteiku sangat mengganggunya. Di matanya, Su sama merepotkannya dengan Rize di masa lalu, ditambah lagi kejadian beberapa hari sebelumnya membuat penilaiannya terhadap Su sangat buruk. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menekannya sejak awal. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Rize sebelumnya juga merupakan masalah besar, tetapi setelah menghabiskan waktu bersama Byakuya, sikapnya berubah drastis menjadi jauh lebih patuh. Touka pun bertanya-tanya apakah bahkan seseorang seperti Su bisa berubah jika berada di bawah pengaruh Byakuya. Di sisi lain, Touka justru lebih penasaran pada hal lain, bagaimana tepatnya Byakuya membuat Rize begitu puas. Belakangan ini, Rize sama sekali tidak berburu manusia dan juga tidak mengambil jatah makanan dari Anteiku. Touka menduga bahwa Rize mungkin memuaskan rasa laparnya secara langsung melalui Byakuya. Dugaan itu cukup dekat dengan kenyataan, meskipun imajinasinya jauh lebih ekstrim. Ia mengira Rize telah berulang kali memakan daging Byakuya. Padahal, berkat sel Hashirama, Rize hanya perlu sesekali meminum darah Byakuya untuk tetap kenyang, dan tidak tertarik pada daging hasil pemungutan kecuali sebagai pilihan terakhir. Su mengeluh dengan nada dramatis bahwa sikap Touka penuh prasangka dan menyedihkan. Touka membalas dengan dingin, mengatakan bahwa itu bukan prasangka karena Su tidak pernah jujur seumur hidupnya, lalu memutar mata dan pergi. Touka kemudian mendekati Byakuya dan bertanya dengan suara pelan tentang kejadian saat ia menggigit lengannya. Ia baru menyadari bahwa Byakuya pulih hampir seketika tanpa menunjukkan tanda cedera sama sekali. Byakuya menjawab bahwa kondisi tubuhnya memang unik dan ia memiliki kemampuan regenerasi yang mirip dengan Ghoul, tanpa berusaha menyembunyikannya.
Touka terkejut mendengar hal itu. Yoshimura yang mendengar percakapan tersebut ikut menoleh dengan penuh minat. Ia belum pernah mendengar manusia dengan tubuh seperti itu, bahkan di antara half-human sekalipun. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Byakuya adalah half-ghoul seperti Eto, atau mungkin hasil eksperimen, mengingat kedekatannya dengan Kurona dan Nashiro. Hal ini juga menjelaskan kekuatan fisik Byakuya yang tidak wajar. Jika ia benar-benar half-ghoul, Yoshimura semakin yakin bahwa bocah itu bisa menjadi sosok yang menyelamatkan Eto. Chroma Hoito, yang berada di dekat mereka, juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Byakuya terus memberikan kejutan baginya, dan kini ia semakin memahami mengapa Nico dan Souta merekomendasikan Anteiku sebagai tempat yang menarik. Byakuya kemudian menarik lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang telah pulih sempurna. Bekas gigitan Touka telah menghilang tanpa jejak sejak hari yang sama. Touka menggenggam lengannya untuk memeriksa lebih dekat dan mengakui bahwa ia memang menggigit bagian itu. Tidak ada satupun bekas luka yang tersisa, sesuatu yang sulit dipercaya pada tubuh manusia. Ekspresi Touka lalu berubah aneh. Ia mendekat dan berbisik di telinga Byakuya, menanyakan apakah itu sebabnya Rize menjadi begitu tenang akhir-akhir ini, dan apakah Byakuya sering membiarkannya memakan dagingnya. Ia merasa sedikit khawatir, mengingat sifat Rize yang rakus dan brutal, dan mengira Byakuya pasti menderita. Byakuya menjawab dengan santai bahwa hal itu hanya terjadi 1 atau 2 kali. Ia tidak menganggap pengambilan darah sebagai sesuatu yang signifikan, karena hampir tidak terasa sakit, terutama dengan daya tahannya yang terus meningkat. Percakapan berbisik mereka menarik perhatian Iri Mikaya, yang menggoda dan bertanya apa yang sedang mereka rahasiakan. Enji ikut menimpali dengan bercanda bahwa Touka sedang berada di usia di mana masa muda sedang mekar. Renji Yomo kemudian menambahkan dengan wajah datar agar mereka memastikan untuk memperhatikan langkah-langkah keamanan, sebuah komentar yang membuat suasana menjadi kacau. Hinami membelalakan matanya dan mulai bertanya-tanya apakah kakak Byakuya dan Kak Touka memang memiliki hubungan seperti itu. Ryoko Fueguchi tidak ada di tempat karena belum bertugas, sementara Yoshimura hanya tersenyum dan tetap diam. Su menyandarkan dagunya di tangannya, seolah memahami situasi tersebut. Matsumae dan Karen memilih untuk tidak ikut campur dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Touka akhirnya berteriak dengan wajah merah padam, menyangkal semua dugaan itu dan mempertanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan semua orang. Komentar pamannya adalah yang paling parah baginya, karena menyebut soal langkah pengamanan jelas sudah keterlaluan. Su kembali menggoda dengan bertanya apakah Touka hanya terlalu malu untuk mengakuinya, yang langsung dibalas Touka dengan makian tajam dan tatapan penuh niat membunuh. Byakuya menjelaskan bahwa apa yang dibicarakan Touka sebelumnya bukanlah urusan pribadi. Touka hanya menanyakan tentang Rize. Sikap Byakuya yang tenang dan rasional, sangat kontras dengan Touka yang masih memerah dan panik, membuat orang-orang di sekitar kehilangan minat untuk terus menggoda. Touka diam-diam merasa lega, tetapi satu detail dari ucapan Byakuya tertanam di benaknya. Byakuya memanggil Rize dengan sebutan, Miss Rize, sementara ia memanggil Touka dengan Miss Kirishima. Perbedaan tingkat keakraban dari kedua sapaan itu jelas terasa. Meski menyadarinya, Touka memilih untuk menyimpannya sendiri, karena meminta secara langsung agar dipanggil lebih akrab terasa terlalu memalukan. Sementara Touka tenggelam dalam pikirannya sendiri, Byakuya beralih kepada Su. Ia menyarankan agar Su membawa Matsumae dan Karen kembali ke kediaman Tsukiyama, dengan syarat mereka tetap siap kapanpun ia membutuhkan. Su langsung menolak usulan itu. Menurutnya, Matsumae dan Karen kini adalah pelayan Byakuya, dan sudah sepantasnya mereka tetap berada di sisinya untuk menjalankan tugas.
Bahkan Ayah Su pun mengharapkan mereka menjalankan kewajiban mereka dengan benar. Mendengar pernyataan itu dari Yang Master mereka, Matsumae dan Karen sama sekali tidak merasa keberatan. Bagi mereka, Su sepenuhnya benar. Byakuya akhirnya mengalah, merasa tidak memiliki alasan untuk membantah. Setelah jam kerja berakhir, Su kembali ke kediaman Tsukiyama sendirian, sementara Matsumae dan Karen mengikuti Byakuya pulang. Karena Yang Master mereka juga memilih mengikuti pemuda manusia ini, penolakan batin Karen terhadap Byakuya perlahan melunak. Dalam perjalanan pulang, Byakuya menghitung jumlah orang yang kini berada di pihaknya. Dengan bergabungnya Su, Matsumae, dan Karen, syarat untuk mendirikan organisasi Akatsuki akhirnya terpenuhi. Dua goal berperingkat SS adalah Kamishiro Rize dan Matsumae, sementara 4 anggota berperingkat S adalah Kurona, Nashiro, Karen, dan Su. Ia bertanya-tanya apakah sistem akan mengakui Rize sebagai SS, mengingat CCG masih mencatat Binge Eater sebagai S+ karena ia telah lama menghilang dari radar mereka. Kini setelah personel terpenuhi, langkah berikutnya adalah membangun markas. Byakuya tidak berniat terus bergantung pada Anteiku. Ia membutuhkan basis sendiri, dan sumber daya finansial keluarga Tsukiyama akan mempermudah hal itu. Rumahnya saat ini cukup besar untuk dijadikan markas sementara, tetapi sebuah markas resmi tetap diperlukan di masa depan. Dengan susunan anggota seperti itu, CCG pasti akan mengklasifikasikan Akatsuki sebagai organisasi goal, sehingga pemilihan lokasi permanen harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Byakuya memutuskan untuk memastikan satu hal terlebih dahulu, bagaimana sistem menilai Rize. Seolah membaca pikirannya, sistem langsung memberikan jawaban. Dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi dan kemampuan bawaan untuk memanifestasikan Kakuja, sistem memberikan penilaian konservatif untuk Kamishiro Rize sebagai goal kelas SS. Dengan itu, syarat pendirian Akatsuki resmi terpenuhi. Penilaian sistem bersifat objektif. Tidak semua pengguna Kakuja berada di tingkat SSS. Tatara, misalnya, memiliki Kakuja tetapi tetap berada di kelas SS. Meskipun peringkat CCG didasarkan pada tingkat ancaman dan bukan kekuatan murni, keduanya biasanya sejalan. Goal dengan peringkat tertinggi seperti Non-Killing All dan One Eye All memiliki kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh goal kelas SS manapun. Rize selama ini hidup hanya untuk makan dan tidak pernah mengejar kekuatan atau melakukan kanibalisme, selain karena daging goal terasa menjijikkan baginya. Meskipun memiliki potensi Kakuja sejak awal, ia tidak pernah menggunakannya, sehingga secara alami ia tidak mencapai kelas SSS. Yang tersisa hanyalah menjelaskan tentang Akatsuki kepada Su, Matsumae, dan Karen. Byakuya bisa saja memaksa mereka patuh, tetapi baginya itu tidak berarti apa-apa. Ia ingin mereka bergabung dengan kemauan sendiri. Ia menganggap ini sebagai persiapan terakhir. Ia juga perlu menjelaskan tujuan organisasi tersebut kepada Rize serta Kurona dan Nashiro. Begitu sampai di rumah, Byakuya memanggil Rize, Kurona, dan Nashiro ke kamarnya. Kurona bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba dipanggil. Karena sudah terbiasa dengannya, ia kini memanggil Byakuya dengan namanya secara alami. Nashiro menebak bahwa mungkin Byakuya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, atau mungkin ia hanya kesepian karena semakin banyak gadis di rumah sementara ia masih lajang. Kurona menegur Nashiro, meski mengakui kemungkinan itu dengan pipi sedikit memerah, sementara Nashiro tetap datar. Saat mereka masuk ke kamar, mereka melihat Byakuya duduk dengan ekspresi serius. Jelas bahwa dugaan kedua mereka salah. Rize langsung bertanya tentang alasan pemanggilan itu. Byakuya meminta mereka duduk dan mengatakan bahwa ia memiliki hal penting untuk dibicarakan.
Nada seriusnya membuat Rize menghentikan sikap main-mainnya, sementara Kurona dan Nashiro duduk patuh di tepi tempat tidur. Byakuya menyatakan bahwa ia sedang mempersiapkan pembentukan sebuah organisasi. Organisasi itu bukan sekadar kelompok manusia, dan juga bukan sekadar kelompok Ghoul. Rize bertanya untuk tujuan apa organisasi itu dibentuk. Byakuya menjawab bahwa ia ingin mengubah tatanan dunia saat ini. Ia menginginkan dunia di mana manusia dan Ghoul dapat hidup berdampingan secara damai. Namun, ia tidak bisa melakukannya sendiri dan membutuhkan mereka. Organisasi itu akan dinamakan Akatsuki, Fajar, yang bertujuan membawa cahaya dan harapan ke dunia ini. Rize menanggapi penjelasan Byakuya tentang Akatsuki dan perdamaian dunia dengan senyum tipis. Ia menyatakan tidak memiliki ketertarikan sedikit pun pada gagasan dunia damai atau organisasi semacam itu. Namun, ia menambahkan bahwa ia tertarik pada Byakuya sendiri. Pada awalnya, Byakuya sudah menduga Rize akan menolak, sehingga jawabannya membuatnya tertawa lega. Penolakan semacam itu tidak akan mengejutkan, mengingat Rize sangat membenci tanggung jawab. Ketika Banju Kazuichi pernah berharap ia memimpin distrik 11, Rize hampir membunuhnya karena kesal. Ia adalah tipe penyendiri yang tidak suka dibebani apapun, dan jika orang lain selain Byakuya yang mengajukan permintaan itu, nasib mereka kemungkinan tidak akan berbeda dari Banju atau Susukiyama. Byakuya kemudian menoleh kepada Kurona dan Nashiro, menanyakan pendapat mereka. Keduanya menjawab bersamaan bahwa mereka tidak memiliki keberatan apapun. Jika itu adalah permintaan Byakuya, mereka bersedia. Mendengar jawaban itu, Byakuya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengecewakan mereka. Ia menegaskan bahwa ketika waktunya tiba, mereka akan bisa kembali seperti semula, menjadi manusia normal. Pertanyaan itu membuat Kurona terkejut. Ia bertanya dengan serius apakah dirinya dan Nashiro benar-benar bisa kembali menjadi manusia. Selama ini, Kurona mengira mereka akan selamanya menjadi Ghoul bermata satu. Harapan untuk kembali menjadi manusia adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Byakuya menjawab dengan pasti bahwa hal itu mungkin, selama tujuan akhir Akatsuki tercapai. Tujuan akhir itu adalah Infinite Tsukuyomi. Sistem telah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa informasi mengenai Infinite Tsukuyomi berkaitan langsung dengan pendirian Akatsuki. Byakuya sepenuhnya mendukung jalur ini dan berniat menggunakan Eye of the Moon Plan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Jika semua Ghoul benar-benar dapat diubah menjadi manusia, konflik rasial akan lenyap. Inilah inti permasalahan, dan menyelesaikannya akan membawa dunia menuju kedamaian relatif. Kedamaian itu disebut relatif karena konflik antar manusia sendiri tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan, konflik kelas seringkali lebih kejam daripada konflik ras. Ghoul kelas atas, terutama klan Wasu, hidup dalam kemewahan sambil memanfaatkan Ghoul kelas bawah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Para penyelidik manusia tingkat rendah pun hanyalah pion. Klan Wasu menghabiskan sumber daya besar untuk mengembangkan Queen Kue agar penyelidik manusia bisa menandingi Ghoul biasa. Tentu saja, para elit manusia terlibat dalam semua ini. Mustahil klan Wasu bisa mencapai posisi tersebut tanpa kerjasama dengan kalangan atas masyarakat manusia. Di garis depan, para penyelidik dan Ghoul kelas bawah saling membantai, tanpa pernah menyadari siapa sebenarnya yang menindas mereka. Namun, Byakuya tidak tertarik menyelami persoalan yang rumit dan berbahaya itu untuk saat ini. Fokusnya adalah menyelesaikan konflik antara manusia dan Ghoul terlebih dahulu. Kurona dan Nashiro tidak mengetahui rincian tujuan akhir tersebut, tetapi mereka memilih untuk mempercayai Byakuya sepenuhnya. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan, bukan keluarga sedarah, tetapi lebih dekat dari keluarga.
Byakuya melanjutkan dengan mengatakan bahwa selain mereka bertiga, Susukiyama serta dua pelayannya kemungkinan besar juga akan menjadi anggota Akatsuki, meskipun ia belum memberi tahu mereka. Ia berniat menunggu lebih lama karena Su masih merupakan variabel yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Secara teori, kepribadian Su seharusnya menjadi lebih stabil setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya, tetapi teori tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Ia perlu terus mengamatinya. Rize mengatakan bahwa ia tidak keberatan, tetapi ia tidak akan bersikap lunak jika Su mencoba melakukan sesuatu terhadap Byakuya. Byakuya menjawab bahwa dalam hal itu, Rize tidak akan sendirian. Kurona dan Nashiro juga memiliki pandangan yang sama. Jika Su bertindak melampaui batas, mereka akan menjadi orang pertama yang membantu Byakuya menyingkirkannya. Masa setelah penaklukan Aogiri Tree terasa cukup menyenangkan bagi Byakuya. Sesekali ia menerima tugas pemusnahan bersama Koori Ui, yang masih menjadi pasangannya, dan mereka berhasil menetralisir beberapa ghoul liar. Promosinya ke investigator kelas 1 harus menunggu hingga upacara promosi resmi, di mana CCG akan mengakui mereka yang telah memenuhi syarat. Aogiri Tree sendiri sedang tenang. Meskipun CCG mengerahkan banyak penyelidik untuk melacak mereka, hasilnya minim. Tampaknya Aogiri sedang memulihkan diri, menunggu waktu yang tepat untuk kembali melancarkan aksi besar seperti penyerbuan koklea. Suatu hari, Byakuya datang ke markas besar CCG di Distrik 1 untuk urusan pekerjaan dan bertemu dengan Juuzu Suzuya. Ia menanyakan bagaimana persiapan Juuzu untuk ujian tertulis dan wawancara. Juuzu menjawab dengan percaya diri bahwa tidak akan ada masalah, karena ia mendapat bimbingan dari Shinohara. Rekam jejak pemusnahan ghoul milik Juuzu sudah cukup untuk menaikkan peringkatnya dari rank 3 ke rank 2. Selama ia lulus ujian sebelum upacara, promosinya sudah dipastikan. Mendengar ucapan itu, pupil mata Takatsuki-sen sedikit bergetar. Namun, ia tidak benar-benar terkejut. Sejak awal, ia sudah menduga siapa yang kemungkinan membocorkan informasi tersebut kepada Amaha Byakuya. Situasinya serupa dengan ketika Nico pernah memberi petunjuk kepada Kaneki Ken bahwa One Eye King adalah Takatsuki-sen. Bahkan setelah Kaneki kehilangan ingatannya dan menjadi Sasaki Heist, begitu ingatannya kembali, ia langsung mendatangi rumahnya bersama Furutani Mura untuk menangkapnya. Pada saat itu pun, Eto tidak merasa terkejut. Ia menyerahkan diri dengan sukarela, seolah semua berjalan persis seperti yang telah ia perkirakan. Pada titik waktu ini, Eto kemungkinan besar sudah mencurigai bahwa kelompok clown sedang bergerak di balik layar. Setidaknya, ia mengetahui keberadaan mereka. Ia juga mengetahui bahwa insiden balok baja yang melibatkan Kamishiro Rize serta eksperimen One Eye Ghoul adalah hasil ulah mereka. Meskipun apakah ia mengetahui keterlibatan Furutani Mura secara spesifik masih belum pasti. Eto lalu menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Byakuya, sambil tetap mempertahankan senyum santainya. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang penulis biasa yang mencintai dunia kepenulisan. Namun, ia menambahkan bahwa ia tertarik pada Byakuya dan mengundangnya untuk menemani minum setelah acara penandatanganan buku selesai. Byakuya menerima undangan itu tanpa ragu. Hinami Fueguchi yang berdiri di dekat mereka tampak kebingungan. Ia tidak mendengar bisikan yang disampaikan Byakuya kepada Takatsuki-sensei, sehingga ia tidak memahami maksud percakapan mereka ataupun alasan Eto tiba-tiba mengundang kakaknya untuk minum bersama. Eto kemudian berkata bahwa ia akan meminta Amaha-kun dan Hinami kecil untuk menunggunya sebentar, atau berjalan-jalan terlebih dahulu sebelum kembali. Ia bahkan menggoda mereka dengan menyebut agar tidak merusak kencan mereka. Wajah Hinami langsung memerah, dan ia dengan gugup menyangkal bahwa itu bukan kencan, melainkan hanya menemani kakaknya. Eto menanggapi dengan nada bercanda,
mengatakan bahwa ia mengerti segalanya, sambil menikmati reaksi Hinami. Byakuya kemudian memutuskan untuk mengajak Hinami berjalan-jalan sebentar, dan Hinami menundukkan kepala dengan malu sebelum mengucapkan terima kasih kepada Takatsuki Sensei. Byakuya dan Hinami meninggalkan lokasi acara. Di luar, kerumunan justru semakin padat. Byakuya meraih tangan Hinami agar mereka tidak terpisah. Hinami sempat terkejut, tetapi ia segera mengangguk senang ketika Byakuya menjelaskan alasannya. Mereka berjalan bergandengan tangan, dan karena acara itu diadakan di distrik 19, tempat tinggal lama Hinami, mereka akhirnya melewati klinik Fueguchi yang lama. Melihat tempat itu, kenangan masa lalu muncul dalam benak Hinami. Ia mengenang masa kecilnya ketika sering bermain di sana dan merasa sangat bahagia. Ia mengatakan bahwa dirinya bahagia saat itu, dan juga bahagia sekarang karena memiliki Byakuya serta semua orang di Anteiku. Byakuya berharap Hinami bisa tetap bahagia selamanya dan berjanji tidak akan membiarkan hal-hal yang ia sayangi hancur lagi. Hinami berterima kasih, tetapi juga meminta Byakuya agar tidak memaksakan diri. Ia khawatir karena satu-satunya pihak yang benar-benar mampu menghancurkan Anteiku adalah CCG, dan melindungi kafe itu berarti Byakuya akan berhadapan langsung dengan organisasi tempatnya bekerja. Byakuya menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia mengetahui batas kemampuannya. Mendengar itu, Hinami merasa sedikit lega. Saat melanjutkan perjalanan, mereka memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Byakuya hendak menanyakan apakah Hinami menginginkan sesuatu, tetapi ia menyadari bahwa perhatian Hinami tertuju pada sebuah toko aksesori. Hinami tampak terpikat oleh perhiasan kecil yang lucu dan indah, namun ragu karena ia tidak memiliki uang. Byakuya lalu menariknya masuk ke toko dan mengatakan bahwa ia akan membelikannya hadiah kecil. Byakuya memilih sebuah jepit rambut berwarna merah muda bermotif bunga sakura yang menurutnya cocok untuk Hinami. Ia menawarkan agar Hinami memilih sendiri jika mau. Hinami menyatakan bahwa ia menyukainya dan berterima kasih dengan senyum cerah. Sebenarnya, apapun yang dipilih Byakuya akan ia sukai. Byakuya pun membeli jepit rambut itu. Harganya tidak seberapa, tetapi kebahagiaan Hinami membuatnya terasa sangat berharga. Namun, ketika Byakuya menoleh, ia melihat sosok yang tak terduga. Itu adalah Nutcracker, atau lebih tepatnya, versi dirinya yang lebih muda. Penampilannya belum mencolok atau provokatif, tanpa riasan aneh dan pakaian terbuka. Ia mengenakan pakaian tipis dan lusuh, rambut hitam panjangnya tampak berantakan, dan mata merah gelapnya belum cukup mencurigakan untuk langsung dikenali sebagai Ghoul. Meskipun terlihat kotor dan tidak terurus, kecantikan alaminya dan tubuhnya yang mulai berkembang masih tampak jelas. Byakuya teringat bahwa distrik 19 memang merupakan wilayah Nutcracker. Nutcracker yang kelak muncul di lelang Ghoul dalam cerita aslinya adalah dirinya beberapa tahun di masa depan. Namanya berasal dari kebiasaan kejamnya menghancurkan organ intim korbannya. Namun saat ini, ia belum tampak sekejam itu. Dari penampilannya, ia hanyalah seorang gadis miskin dan melarat. Pandangannya tertuju pada Hinami, atau lebih tepatnya pada jepit rambut baru serta penampilan Hinami yang bersih dan cantik. Ketertarikan itu masuk akal, karena obsesi Nutcracker terhadap kecantikan berakar dari kemiskinannya yang membuatnya tak mampu memiliki hal-hal indah. Obsesi ini nantinya akan berkembang menjadi kegilaan, mendorongnya memakan atau menjual perempuan yang dianggap lebih cantik darinya. Bahkan saat kematiannya di tangan Shirazu Ginshi, kata terakhirnya hanyalah keinginannya untuk menjadi cantik. Pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul, menandai aktivasi Choice Task. Byakuya dihadapkan pada 3 pilihan, mengabaikan Nutcracker sepenuhnya, menghabisinya di tempat untuk menyingkirkan ancaman di masa depan,
atau menggunakan sedikit uang untuk memberinya jepit rambut cantik yang mungkin dapat mengubah takdirnya. Ketiga pilihan tersebut masing-masing menawarkan hadiah 10 Fusion Points.